Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita lanjut di pembelajaran kedua untuk jilid 2 sesi kedua ya, khusus pertemuan 6 sampai 7 sampai 15 dan sekarang masuk di pertemuan kedua atau pertemuan ke-8. Oke, 8 ya. Oke. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, kita murojaah dulu dan kita lihat ada target pembelajarannya. Pertama, pertemuan ke-8, pertama kita harus murojaah dulu di bab-bab yang sudah kita pelajari. Di dalam bahasa Arab, rumus utama terbagi menjadi 3 ya, yaitu isim huruf fiil. Pertama isim ya. Berbicara masalah isim ada 9 ciri-cirinya. Ciri-ciri yang terakhir yang sudah dihafal waktu di jilid ke-1. Ciri-ciri yang terakhir yaitu doi mau syaraf ya. Doi mau syaraf singkatan dari domir, istifham, mausul, isyarah, dan zorof. Isim itu dari 9 ciri-cirinya mengkerucut menjadi 2, yaitu al-ma'rifah dan nakiroh. Apa itu al-ma'rifah dan apa itu nakiro? Al-ma'rifah adalah sebuah kata di dalam bahasa Arab yang berawalan al. Yang kedua, jadi kita harus kuat di kaidah dasarnya ya. Yang kedua adalah kalau kita lihat semua isim doi mau syaraf, domir, istifham, mausul, isyarah, dan zorof, semuanya dianggap sebagai al-ma'rifah kecuali isim zorof. Makanya warnanya berbeda nih. Terus yang ketiga yaitu kalau kita lihat ya al-ma'rifah ini satunya lagi adalah isim alam atau isim yang menunjukkan nama meskipun dia tidak berawalan al. Nah, ini kita harus kuat di dasar. Selanjutnya kita lihat di halaman ketiga yaitu tentang huruf yang memiliki amil-amil yang sudah dihafal teman-teman sekalian. Halaman keempat juga huruf yang memiliki amil-amil sudah dihafal juga. Dan ingat huruf-huruf yang atau kosakata yang ada di halaman ke 2, 3, dan 4 itu adalah kumpulan kosakata yang selalu diulang dalam Al-Quran sebanyak 34,4% atau 10,32 juz yang sudah dihafal oleh teman-teman sekalian waktu di jilid 1 dan juga di jilid 2 sesi pertama. Terus kemudian fiil terbagi menjadi 3, mudhari madhi amr dengan ciri-cirinya. Langsung saja kita masuk di bagian sorof ya, yaitu di halaman 7 dan di halaman ke-8. Di halaman 7 dan 8 sebelumnya sudah kita mempelajari ya seperti fi'il madi yang ada kalau dia berasal 3 huruf asal itu ada 6 bab ya, yaitu fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, dan seterusnya yang bisa disingkat menjadi AU, AI, AA, IA, UU, II, atau aku yakin hanya dia untukku kini. Terus kemudian dari 3 huruf asalnya plus tambah satu atau sulasi biharfin itu ada 3 bab ya dari kata fa'ala yufa'ilu seperti allama yu'allimu, fa'ala yufa'ilu qatala yuqatilu, sama yang bab ketiga yaitu af'ala yuf'ilu atau salah satu contohnya adalah akroma yukrimu, tinggal mengikuti halaman 7 dan halaman 8 ya polanya. Terus kita lanjut nih teman-teman sekalian. Kita lanjut. Oke, sebentar saya siapkan dulu. Oke. Terus kemudian kita lanjut di bagian halaman ke-11 yaitu tentang syibhul jumlah dan ini wajib kita ulang-ulang sampai kita hafal dan atau ada sisi hafalannya. Syibhul jumlah adalah sebuah kata atau 2 kata yang memiliki satu makna. Bagaimana cara bacanya? Perhatikan. 1, 2, 3. Syibhul jumlah mausul sila isyara musyar ilaih. ضرب مظروف جر مجرور مضاف إليه مضاف إليه نكرة المعرفة صفة موصوف نعت منعوت نكرة صفة المعرفة. Selanjutnya, kita lihat di bagian pembelajaran selanjutnya yang sudah kita pelajari tentang mabni, mu'rab, i'rab, dan jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah dengan rumus-rumusnya.
Bagaimana cara membacanya? Ismun mabni harfun mabni madi mabni amar mabni ismun mu'rab mudhari mu'rab rafa dhamana safat hajar kasr jazm sukun jumlah ismiyah mubtada al ma'rifah khobar hanakira mubtada khobar marfu jumlah fi'liyah fi'il fa'il marfu maf'ul bihi mansub maf'ul bihi mansub. Jadi harus tahu pola-pola tersebut. Terus kemudian di apa namanya, di bagian jumlah ismianya nanti akan kita bahas di bab ini. Dan terakhir, kalau kita lihat target pembelajarannya pertemuan ketiga, terus kemudian tambahan satu lagi, yaitu tentang materi tambahan tentang seimbang. Kalau sebelumnya di halaman 11, seimbang itu yang kita ketahui baru satu ya. Seimbang itu baru satu, yaitu punya nama namanya sifat mausuf atau naat man'ut. Maksudnya apa seimbang? Artinya kalau i'rob atau juga harokat di kata pertama wajib mengikuti dengan i'rob atau harokat di kata yang kedua. Nah, yang pertama yang sudah kita pelajari adalah tentang apa? Sifat mausuf atau naat man'ut. Seimbang yang kedua yaitu masuk di bagian maaf, dimasuk juga di bagian atof dan ma'atuf ya. Kita sudah pelajari di jilid satu bahwa setelah huruf atof, nah di sini nih ya, kan atof itu kan waw dan fa maka au atau amma ada pun semua kemudian bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi. Nah setelah huruf atof, istilahnya namanya ma'atuf. Jadi ma'atuf itu berada setelah atof. Nah kita lihat ya. Dan sebelum huruf atof itu namanya ma'atuf alaih. Jadi posisinya begini nih, ini huruf atof ya. Maka kata setelahnya namanya ma'atuf dan ma'atuf alainya itu terletaknya sebelum atof. Jadi teman-teman sekalian, susunannya demikian ya. Terus kemudian yang bagian kedua seimbang, yaitu namanya naat man'ut yang sudah kita pelajari ya, naat man'ut atau sifat mausuf. Nah, tetapi untuk posisinya berarti kalau kita lihat struktur kalimatnya, berarti naat itu paling kiri. Setelah naat, berarti nanti kata sebelumnya namanya man'ut, mengikuti ya. Dan juga cara mengirobnya nanti adalah naatli, gitu ya. Sama juga seperti kata sifat, sifat mausuf. Jadi sifatnya dulu, bagian paling ujung, terus kemudian dia mengikuti mausufnya. Terus kemudian bagian yang ketiga yang baru kita pelajari tentang badal. Badal itu kan pengganti ya. Kalau kita lihat di teorinya itu ada di halaman ke-13. Maaf, ke-13 ya. Nah, ini tawabi namanya. Kita lihat badal nanti bisa dipelajari sendiri. Jadi posisinya yaitu pertama badal ya. Paling kiri itu badal nanti dia mengikuti mubedal minnya. Jadi seimbang. Terus kemudian nanti ada taukid. Taukid ini belum kita kupas. Tetapi nanti taukid ini akan mengikuti muakatnya ya. Gitu. Jadi ada empat. Kalau dalam ilmu nahu namanya maaf. Kalau dalam ilmu nahu namanya seim atau tawabi yang mengikuti. Itu dulu teman-teman sekalian. Kita lanjut langsung saja kita i'rab. Silakan dibuka kitabnya di bagian jilid 2 buku warna biru. Langsung saja teman-teman sekalian. Ayo kita langsung cari. Ayo langsung saja syibul jumlah apa? Syibul jumlah yaitu apa? Mudhaf mudhaf ilai. Alasannya adalah apa? Karena nakiro ketemu al-ma'rifah. Kitabu asalnya kitabun. Bagaimana kaidahnya setiap isim yang bertanwin kalau bertemu dengan al-ma'rifah maka satu harokatnya lepas. Terus kemudian karena dia mudhof berarti kata setelahnya mudhofun ilai. Dan mudhofun ilai wajib terkasar dalam teori sibul jumlah. Berarti kita butuh haroti. Nah pertanyaannya, apa posisinya dalam ilmu nahwu? Kalau kita mengirob, jawabannya adalah dia bisa sebagai khobar. Karena kalau kita lihat ya, kan mubtadanya itu kan rumusnya mubtadanya itu wajib nakiro ya. Mubtada al ma'rifah khobarnya nakiroh. Karena eh, kata tersebut dianggap sebagai apa namanya?
bisa juga dikira-kira dia sebagai khobar. Berarti butuh mubtada dan syarat mubtada adalah apa? Syarat mubtada itu adalah wajib isim al-ma'rifah. Berarti tinggal dikira-kirakan saja mungkin ini atau dikira-kirakan mubtadanya dari kata isim haza ya. Oke, jadi haza kitabut toharoti. Jadi hazanya ini mubtada dan khobarnya kitabut toharoti dalam bentuk apa? Syibul jumlah mudhof ilaih. Kita lanjut teman-teman sekalian. Langsung saja. Kata pertama yaitu fasal. Ingat setiap isim itu asalnya rofa atau doma ya. Kalau dia berawalan al, maka dibaca satu ujung harokatnya. Kalau tidak berawalan al, berarti dibaca tanwin. Kita lihat nih, judul pertama atau subbab pertama. Karena dia tidak berawalan al, maka asalnya dibaca apa? Faslun. Dan faslun pada umumnya, ini subbab ini adalah sebuah kalimat. Karena kalimat tersebut tersendiri dan dia sudah menjadi nakiro, berarti dikira-kirakan dia adalah khobar lagi. Khobar ya. Karena kan mubtada wajib al-ma'rifah dan khobarnya nakiro. Faslun ini sebagai khobar. Kaha khobar. Berarti apa mubtadanya? Ya dikira-kirakan lagi dari kata haza. Haza kan isim isyarah ya. Oke. Haza faslun. Terus kemudian teman-teman sekalian, kalau kita lihat langsung saja syibhul jumlah berarti anwaul miyahi. Karena kan syibhul jumlah mudhaf mudhaf ilaih, maaf. Mudhaf mudhaf ilaih itu kan nama lain daripada terkasroh. Wow, wownya apa? Wownya wow atof. Dan ingat bagaimana posisinya setiap atof kata setelahnya namanya apa? Ma'atuf. Ini ma'atuf ya. Dan kata sebelum waw namanya ma'atuf alaih. Ini ma'atuf alaih. Dan dia wajib seimbang. Karena sebelum atofnya ini adalah bentuknya adalah mudhaf mudhaf ilaih. Maka ma'atuf ma'atufnya atau kata setelah atof itu juga mudhaf mudhaf ilaih. Jadi tinggal kita sesuaikan nih. Akosamuha. Nah gitu ya. Pertanyaannya kenapa hanya ini tidak terkasroh? Jawabannya gampang ya, karena kan hak ini termasuk bagian mabni ya atau kebal terhadap hukum. Nah, bagi teman-teman yang kebal terhadap hukum bisa dikatakan sebagai panggilannya apa? Mabni. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut langsung saja. Yang pertama adalah almiyah. Oke, almiyah ya. Dia berawalan al, berarti kalimat tersebut diawali dengan al-ma'rifah, berarti dia menjadi apa? Mubtada ya, mim. Ma mubtada. Terus kemudian kata selanjutnya ini isim mausul sudah dihafal ya. Allati. Berarti setiap mubtada itu butuh yang namanya apa? Butuh namanya khobar. Bagaimana rumusnya? Kalau kita lihat di halaman 11, mubtadanya wajib al-ma'rifah, sedangkan khobarnya itu wajib isim atau nakiroh. Mubtada, khobar, marfu. Sebagaimana kaidahnya, mubtada al-ma'rifah, khobar hanakiro, mubtada, khobar marfu. Oke. Al-miyahu ini jamak daripada ma'un. Jamak daripada ma'un ya, yaitu air. Hanya saja memang asalnya itu miyahu itu dari kata miwahun. Nah, gitu ya, sama seperti polanya siamun. Hanya saja kenapa berubah bentuknya itu eh, sorof ya, artinya ya nggak tahu juga sih artinya memang punya alasan tertentu. Makanya biasa kalau orang Arab itu miyah itu dibaca menjadi apa? Moyah ya. Moyah itu dari kata miyahun gitu ya. Atau maaf miwahun moyah. Oke. Kita lanjut kata selanjutnya yaitu allati ya. Allati ini isim mausul. Isim mausul dan isim mausul ini juga bisa sebagai apa? Badalnya ya pengganti. Nah, ini nih maksudnya. Jadi badal itu artinya miyah yang atau nama lain daripada miyahnya. Terus kemudian kata selanjutnya selalu bilang atau tidak jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Dua kemungkinan isim atau fiil yaitu fiil. Gampang ya. Ini ada fiil mudore. Ciri-cirinya ya. Ya juzu. Dan ingat kaidahnya setiap fiil butuh yang namanya apa? Butuh namanya fa'il. Berarti wajib kita tahu bagaimana rumusnya dalam jumlah ismiyah fi'il fa'il marfu. Jadi fi'il itu wajib marfu atau domah dan fa'ilnya juga atau pelakunya atau domirnya itu juga wajib marfu. Nah, gitu ya.
Dan ya juzu berarti domir huwa. Huwa nanti kembali kepada siapa? Cari fa'il nanti sama-sama ya. Biha syibhul jumlah jer majrur ya. Syibhul jumlah jer majrur. Terus kemudian at at-tohiru. Tatohir ya. Tatohir dibaca apa? Tatohir dibaca doma. Kenapa? Karena inilah yang disebut dengan fa'ilnya. Fa'il yang dari mana? Fa'il dari yang ya juzu. Karena setiap fi'il itu butuh yang namanya fa'il ya. Dan ingat kaidahnya di dalam halaman 11, fi'il, fa'il, marfu. Fi'il dan fa'il itu wajib marfu atau dhammah. Terus kemudian teman-teman sekalian, kata selanjutnya ini belum kita pelajari ya, maka yang diberikan lingkaran atau diberikan tanda sab'u miyahin. Dan sab'u miyahin ini adalah mudhof mudhof ilai. Pertanyaannya adalah Ustadz, kenapa mudhof mudhof ilainya biasanya yang kita tahu di sibul jumlah itu kan mudhof mudhof ilai itu adalah sebuah kata dari isim nakiro bertemu dengan al-ma'rifah. Tapi kok di sini nakiro ketemu nakiro nih, berarti agak bingung. Ya benar, jawabannya adalah benar. Ya jadi memang terkadang mudhof mudhof ilai itu tidak serta-merta semuanya nakiro ketemu al-ma'rifah. Tetapi dia kadang bertemu nakiro ketemu nakiro. Dan ini memang agak sulit ketika kita membedakan dengan sifat mausuf karena kan sifat mausuf itu kan salah satu ciri-cirinya adalah al-ma'rifah ketemu al-ma'rifah atau nakiro ketemu dengan nakiroh. Makanya kita dikasihkan kaidah tambahan. Kita lihat kaidah pertama. Nah, kaidah pertama kita lihat ya terkadang mudhof ilai itu adalah isim nakiroh dan wajib tanwin. Berarti mudhof mudhof ilainya ini wajib tanwin ya. Sab'u miyahin. Kita terjemahkan dulu nih teman-teman sekalian. Oke, kita terjemahkan dulu. Ini kenapa nih? Oke, kita terjemahkan sedikit. Pertama, kitab Toharoti atau kitab membahas tentang toharo. Toharo itu bersuci ya. Tapi kalau kita lihat struktur yang dikira-kirakan, hadza kitab toharo itu berarti artinya apa? Inilah kitab yang membahas tentang bersuci. Faslun adalah pasal ya kalau bahasa kita atau mungkin dikira-kirakan dari kata hadza faslun. Ini bab atau bab tersebut tentang apa? Anwa'ul miyahi wa aqsamuha. Anwa dari kata naun, anwa'un apa namanya? Jenis-jenis maun miyahun. Berarti jenis-jenis air wa aqsamuha. Aqsam itu jam daripada kosam dan pembagian-pembagiannya. Oke. Al-miyahul lati yajuzu biha tathhir sab'u miyah. Air-air itu yang ya justru, jadi cara menerjemahkan itu sebenarnya kalau sudah ada fiilnya kita langsung beranjak ke failnya dulu. Kan di sini kan ya justru kan fiilnya, berarti failnya ke tatuhir. Berarti cara begini nih. Almiyahul lati ya justru tatuhiru biha sab'umiyah. Bisa juga begitu ya. Kalau untuk lebih akurasinya. Berarti air-air atau permulaan air yang boleh untuk dipakai bersuci, ya justru itu boleh atau sah dipakai bersuci biha dengannya itu ada sabu umiyah, ada 7 jenis air gitu. Kita lihat masih tentang kaidah dulu ya sebelum kita lanjut. Tadi kaidah yang pertama adalah terkadang mudhof ila itu isim nakiroh dan wajib bertanwin. Terus kemudian inilah yang disebut dengan teori namanya al-bayaniyah, yaitu idofa yang mengandung makna min. Nah, gitu ya. Terus kemudian kita lihat teman-teman sekalian dan kita lihat sejarah mudhof mudhof ilaih. Kenapa mudhof mudhof ilaih itu kan kata yang kedua itu wajib terkasro ya karena kalau kita lihat teorinya ternyata mudhof mudhof ilaih itu asalnya sebenarnya ada huruf di antara kata tersebut itu ada huruf jar yang tersembunyi berupa lam, lia, li atau la atau min dari atau fi atau kaf. Ini sejarahnya dan ini adalah referensinya ya. Jami Ad-Durs Al-Arabiyah Syekh
Mustafa, Gula apa? eh, Gulayain dan seterusnya. Kita lanjut teman-teman sekalian, langsung saja. Ayo, langsung sibul jumlah ya. Ma berarti apa? Ma'us samai. Karena kalimat tersebut diawali dengan isim, berarti dia menjadi apa? Mubtada. Ingat kaidahnya setiap mubtada butuh khobar, itu dulu tuh ya. Setiap fiil butuh fa'il, gitu. Almiyahu mubtada ya, khobar marfu. Almiyahu samai berarti dia sebagai mubtadanya. Maaf, almiyahu as-samai ini juga bisa dianggap sebagai mubtada atau lebih kuat dia bisa menjadi badal. Badal atau pengganti ya. Badal dari siapa? Dari badal dari sabu. Nih, karena kan ini mau menerangkan ya dari 7 jenis air. Berarti dari 7 jenis air, maka diterangkan atau nama lainnya atau penjelasannya adalah dari ma'us samai. Jadi bisa juga sebagai mubtada atau juga sebagai badal. Karena badalnya, ingat badal itu harus mengikuti badal minhu atau kata sebelumnya. Karena kata sebelumnya dari kata sabu ini adalah rofa, maka badalnya itu wajib rofa. Sabu al-miyahi. Terus kemudian kita lihat wawnya. Oke, wow. Wow atof ya. Ingat seimbang setelah atof namanya ma'tuf dan wajib seimbang mengikuti kata sebelum atau struktur pola ma'tuf alaih atau sebelum atof. Karena sebelum atofnya adalah mudhof mudhof ilaih, berarti juga kata setelah atofnya atau ma'atufnya juga mudhof mudhof ilaih. Tinggal kita lihat polanya nih, berarti ma'ul bahri. Selanjutnya wawunya kembali lagi atof ma'un nahri. Terus kemudian ma'ul bi'ri. Terus kemudian wa ma'ul aini, wa ma'ul as-salji, dan wa ma'ul barodi. Oke, kita terjemahkan dulu. Ini kan ada 7 air yang akan dijelaskan ya. Yang pertama adalah ma'us samai, yaitu air dari langit ya. Ingat mudhof-mudhof ilaih itu kan asalnya ada kata yang tersembunyi ya. Ada kata tersembunyi apakah dalam bentuk li atau lam, atau min, atau fi, atau kaf. Ma'us sama berarti dikira-kirakan ma'u minas sama, berarti air dari langit. Wa ma'ul bahri atau air dari bahar. Fil bahri laut ya. Atau air asin, air laut. Wa ma'u minan nahri atau air dari sungai. Terus kemudian wa ma'ul bi'ri air dari air sumur. Atau mungkin bisa pakai kata fida kali ya. Air di dalam sumur atau air sumur ya. Wa ma'ul bi'ri. Terus kemudian wa ma'ul aini dan air hulu. Hulu ya hulu. Atau mata air. Wa ma'us salji dan air salju. Air salju ya. Wa ma'ul barodi. Dan ini ma'ul barodi teman-teman sekalian. Dulu mungkin kita yakini bahwa ma'ul barodi ini adalah air embun. Jawabannya bukan ya. Jadi al-ma'ul barodi itu sebenarnya adalah sebuah biji dari awan ya atau air es gitu ya. Jadi ma'ul barodi itu eh, air air es atau air yang biji dari es gitu. Nah, untuk lebih detailnya nanti mungkin nanti di sesi-sesi tentang syarahnya ya. Oke, selanjutnya tumal miyah. Oke, ini semuanya ini dalam bentuk istinaf berawal di awal kata almiyah dan almiyahu, teman-teman sekalian. Almiyahu ini karena kalimatnya baru dan dia diawal dengan isim, berarti dianggap sebagai apa? Al-ma'rifah, dia sebagai mubtada. Dan setiap mubtada butuh yang namanya khobar. Khobarnya yang mana? Nah, khobarnya adalah dikira ini ala arbaati akosam. Ala harfun jar, arbaati akosam. Nah, ini ketemu lagi nih mudhof mudhof ilaih dalam bentuk apa? Dalam bentuk al-ma'rifah ketemu dengan al-ma'rifah. Kemudian air-air tersebut itu ala arbaati akosam. Terbagi lagi atas arbaa 4 kosam akosam 4 bagian.
Gitu. Teman-teman sekalian, kita lihat ada tambahan lagi. Materi kedua yaitu syarah mubtada, khobar, khobar muqaddam dan mubtada muakhor yaitu ada di halaman ke-12. Kita sebelumnya kalau tidak salah sudah dibahas ya dan kita bahas kembali. Oke. Kita bahas kembali teman-teman sekalian. Halaman ke-12 ya. Oke, halaman ke-12 tentang syarah atau penjelasan lebih detail daripada mubtada dan khobar, kemudian khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Kalau sebelumnya di halaman ke-11 kita kan hanya mengetahui bahwa mubtada itu wajib al-ma'rifah dan khobarnya wajib apa? Nakiro. Ternyata mubtada dan khobar tersebut berkembang, berkembang ya kita lihat ya. Namanya jumlah ibtidaiyah, sama saja ya mubtada khobar atau diawali dengan isim. Kita lihat syarat mubtada ini ternyata bukan cuma bisa al-ma'rifah, tetapi terkadang juga ada nakirohnya. Jadi mubtada itu bisa dalam bentuk nakiro. Kapan terjadi? Nanti ada syarat-syaratnya yang akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Yang dimana al-ma'rifah ini kan terdiri dari isim alam ya. Domir, isyarah, mausul. Artinya di bagian doi mau syaraf. Kita ketahui bahwa semua isim doi mau syaraf dianggap sebagai al-ma'rifah ya. Kecuali isim zorof. Jadi mubtadanya itu nakiro al-ma'rifah alam, domir, isyarah, mausul, juga mudhof mudhof ilaih. Jadi ternyata bisa juga mubtadanya dalam bentuk mudhof mudhof ilaih tapi ada pengecualian. Isyaro musyar ilaih. Jadi dua kata nih. Jadi mubtadanya itu dalam bentuk dua kata. Isyaro dan musyar ilaih, mausul dan silahnya, mausuf dan sifatnya dan juga masdar muawwal. Adapun khobar, kalau selama ini kan yang kita tahu khobar itu isim nakiroh, ternyata berkembang. Kita lihat syarat untuk nakiroh ternyata juga bisa dalam bentuk al-ma'rifah. Tapi nanti ada pembahasan khususnya ya. Berarti khobarnya itu al-ma'rifah dan nakiroh. Bisa juga dalam bentuk apa? Syibuhul jumlah. Terus kemudian jumlah fi'liyah dari fi'il dan fa'il, jumlah ibtidaiyah dari mubtada dan khobar. Berarti nanti digabung bisa menjadi khobarnya lagi. Dan juga masdar muawwal. Masdar muawwal nanti akan kita bahas yang juga menjadi khobar. Nah, teman-teman sekalian, ada juga nanti yang namanya khobar muqaddam. Muqaddam itu kan mendahului atau didahulukan. Berarti tidak serta-merta mubtadanya itu di awal dan khobarnya di akhir. Tetapi ada kondisi tertentu ternyata khobarnya itu di awal. Berarti mubtadanya diakhirkan. Namanya mubtada muqaddam dan maaf khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Pertanyaannya adalah kapan khobarnya berada di awal? Jawabannya adalah dua kondisi pada umumnya ya, atau tiga kondisi, yaitu pertama kalau kalimat tersebut diawali dengan syibul jumlah jar majrur. Berarti kalau kalimat tersebut diawali dengan jar majrur berarti dia adalah khobar yang diawalkan atau didahulukan. Atau dia dalam bentuk kalimatnya zorob mazruf. Jadi setelah kalau awal kalimat tersebut zorob mazruf berarti dia adalah khobar yang diawalkan. Atau kalimat tersebut diawali dengan kata nikmah atau bisa. Nikmah artinya sebaik-baik dan bisa artinya seburuk-buruk. Kalau khobarnya di awal, berarti mubtadanya di akhir. Namanya mubtada muakhor. Yaitu kapan itu bisa dalam bentuk nakiro atau al-ma'rifah atau dalam bentuk syibhul jumlah. Dan ini nanti wajib kita hafal juga. Makanya diulang-ulang tuh. Kita lihat bagaimana cara membacanya. Perhatikan yang menjadi mubtada nakiro al-ma'rifah. Alam domir isyarah mausul mudhaf mudhaf ilaih isyarah musyara ilaih mausul sila mausuf sifah dan juga masdar muawwal yang menjadi khobar al-ma'rifah nakirah syibhul jumlah jumlah fi'liyah jumlah ibtidaiyah masdar muawwal yang menjadi khobar muqaddam adalah jar majrur dzarab madruf ni'ma atau bi'sa mubtada muakhir nakiro al ma'rifah syibhul jumlah
Syibuhul jumlah. Jadi nanti rumus tersebut wajib kita ulang-ulang sampai wajib untuk dihafal. Artinya apa? Untuk menguasai baca kitab nanti itu yang wajib paling wajib kita hafal adalah pertama satu kaidah syibul jumlah. Yang kedua, mabni, mu'rob, i'rob, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yang ada di halaman yang sama di halaman ke-11. Yang ketiga yaitu di tentang syarah atau penjelasan tentang mubtada, khobar, khobar muqaddam dan mubtada muakhir yang ada di halaman ke-12. Baik teman-teman sekalian, kita langsung praktek lagi. Tapi ya makan dulu ya, baru kita mengi'rob. Oke, langsung saja. Lanjut. Wow, ingat wow yang berada di awal kata berarti namanya apa? Wow at, wow, wow ibtidaiyah ya. Oke. Tohirun, mutohirun. Gampang ya. Karena nakiro ketemu nakiro apa? Sifat mausuf atau juga naat man'ut ya. Goiru makruhin. Ayo, makruhin. Kenapa dibaca goiru makruhin? Karena goiru kan zorob ya. Zorob. Zorob mazrob. Bagaimana kaidahnya? Zorob mazrob wajib terkasroh. Zorob mazrob wajib terkasroh. 6. Ini juga tapi di sini dikira-kirakan ya. Dia dikira-kirakan. Ternyata ini tohirun mutohirun goir makruhin ini dikira-kirakan kalau kita lihat pendapat yang paling kuat atau menurut ulama nahwu ini adalah sebuah khobar. Kalau dia adalah khobar berarti butuh yang namanya apa? Mubtada. Mubtadanya mana? Mubtadanya itu dikira-kirakan dari kata ahaduha. Oke. Dari kata ahaduha ya. Mohon maaf tulisannya agak berantakan. Lanjut, goiru makruhin. Oke, goiru makruhin itu mudhaf mudhaf ilaih atau dzaraf madzruf. Oke. Dan di sini mutohir nanti akan kita jelaskan lebih detail ya. Ini kan mutohir ini kan isim fa'il ya. Dari kata toharoh yutohiru fa'ala yufa'ilu. Kalau kita lihat ya dari kata fa'ala yufa'ilu. eh, Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun. Mufa'ilun berarti isim fa'il yang dimana teman-teman sekalian kalau nanti isim fa'il itu isim fa'il yang butuh objek. Nah, objeknya yang mana? Gitu. Goiru makruhin. Goiru makruhin ini kan dia mutohirin kan sebagai sifat atau naatnya ya. Terus kemudian goiru makruhin ini juga dianggap sebagai bagian daripada apa? Naat kedua. Oke. Tapi nanti belum kita pelajari. Wow, wownya wow. Oh istinaf ya, berawal lagi. Terus kemudian wa huwa. Nah, huwa, huwa ini kalimat baru ya diawali dengan isim berarti dia adalah mubtada. Di mana setiap mubtada butuh namanya apa? Butuh namanya khobar. Khobarnya dalam bentuk apa? Nah, kita lihat kan tadi kita pelajari bahwa syaratnya khobar itu bisa juga dalam bentuk apa? Syibuhul jumlah. Dan al-ma'u mutlak, syibul jumlah namanya apa? Al-ma'rifah ketemu al-ma'rifah namanya sifat mausuf atau naat man'ut. Dan itu juga bisa dianggap sebagai khobar daripada huwa. Berarti huwanya mubtada dan khobarnya apa? Al-ma'u mutlak. Gitu ya khobarnya. Oke. Lanjut teman-teman sekalian. Terjemahkan dulu. Air yang pertama yaitu watohirun mutohir. Suci lagi mensucikan. Goiru makruhin. Makruh ini kan isi maf'ul ya. Kalau terjemahkan di awal kata yang di atau di yaitu tidak dibenci. Jadi dia apa namanya? Boleh gitu. Suci lagi mensucikan, tidak dibenci, wahwa ma'ul mutlak yaitu namanya air mutlak. Ini istilah ya, sebuah istilah yang ada dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, watohirun, mutohir gampang ya. Karena apa? Karena nakiro ketemu nakiro, sifat mausuf atau naat man'ut. Wahwa, maaf,
Makruhun sama saja ya. Tohir mutohir makruh sama ya polanya ya. Suci mensucikan tetapi sifatnya apa? Sifatnya dibenci. Sifatnya dibenci ya. Wa huwa ma'u al musyammasu. Oke, wa huwa ma'u al musyammasu. Dan al musyammasu ini adalah khobar ya dari kata huwanya ke ini mubtada. Huwanya mubtada. Ma'ul musyammasu khobarnya dalam bentuk apa? Syibul jumlah sifat mausuf. Dan ingat mubtada dan khobar wajib marfu atau doma. Air yang kedua yaitu suci lagi mensucikan, tetapi dia adalah sifatnya dibenci. Kenapa dibenci? Wa huwa karena dia atau dia adalah air al-musyammasu. Al-musyammasu ini adalah air yang terkena sinar matahari langsung ya. Nah, kenapa dibenci? Nanti mungkin lihat penjelasannya karena mungkin kalau dilihat airnya itu ada sebagian orang yang mungkin kalau airnya terkena sinar matahari langsung itu mungkin menimbulkan sensitivitas di dalam kulit ya. Bisa jadi gatal atau apa. Tetapi hukum asalnya itu bisa dipakai untuk bersuci. Oke, lanjut yang ke apa? Tapi ini ada syarat tertentunya ya. Tapi di sini kita hanya membahas tentang timbangan dari ilmu nahu dan sorofnya saja. Nanti untuk pembahasan lebih detailnya nanti ada kelas khusus. Selanjutnya, tohirun goir mutohirin. Oke, tohirun mubtada'nya, goir mutohirin, dhorob madhruf ya, terkasro. Wa huwa al-ma'ul musta'malu. Wa huwanya ini sebagai mubtada, maaf, mubtada, berarti butuh khobar ya. Oke, butuh khobar. Wawnya atof, oke, berarti dia mengikuti strukturnya, ma'atufnya. Tohirun goir mutohirin, wa huwa ma'ul musta'malu. Oke. Kalau kan ma'ul musta'malu kan al-ma'rifah ketemu al-ma'rifah ya. Berarti sifat mausuf atau naat man'ut. Berarti dia juga sebagai khobar dari mubtadanya huwa. Gitu ya. Oke. Lanjut teman-teman sekalian. Wal mutagoyiru biha kholatohu. Oke, kholatohu ya. Kholatohu. Nah, kenapa dibaca kholatohu? Karena dia sini sebagai maf'ul bih. Maaf, maaf kholato di sini maaf. Di sini karena dia fi'il madi ada kata fa'ala yufa'ilu ya. Qatala yuqatilu atau kholato yuqalitu. Fi'il punya berarti apa? Punya setiap fi'il butuh yang fa'il. Fa'ilnya yang mana? Ayo, fa'ilnya yang mana kira-kira? Silakan cari sendiri. Dan hu-nya ini adalah maf'ul binya ya atau objeknya. Minat tohiroti sibul jumlah apa? Jer majerur. Terus kemudian lanjut wamaun. Ah ini gampang ya karena nakiro ketemu nakiro ya pasti dibaca wamaun najisun. Oke, naat manut wa huwa allazi halat fihi sibul jumlah jar majrur. Oke. Allazi halat sibul jumlah mausul silah najasatun. Oke, kita lihat nih timbangan dalam i'rabnya ya. Oke. Jadi najasatun ini halat bihi najasatun ini bisa dalam bentuk apa? Khobar dari mubtadanya yang mana? Mubtada dari kata huanya ya. Huanya mubtada dan khobarnya dalam bentuk apa? Jumlah. Oke. Wa huwa duna kullataini. Au kana kullataini langsung saja. Fatagoyeru wal kullatani khomsumiatin. Nah, sibul jumlah apa? Mudhof mudhof ilaih ya, tapi dalam bentuk nakiro nakiroh. Ritlin. Oke, gampang ya. Miatin ritlin karena nakiro ketemu nakiro. Nah, ini agak sedikit butuh pembahasan khusus ya.
Ini nakiro ketemu nakiro tapi di sini sebagai mudhof mudhof ilaih, tetapi nakiro ketemu nakiro ini adalah sifat mausufnya ya. Baghdadi takoriban fil asah fil as. Oh gitu ya. Fil asah atau di kitab yang lain dikatakan fil asohiyah. Nah, kita terjemahkan teman-teman sekalian. Ada empat macam air. Yang pertama adalah tohirun mutohin goir makruh, yaitu suci, mensucikan, tetapi tidak apa dan tidak dibenci, yaitu disebut dengan air mutlak. Ini pembahasan khusus untuk lebih detailnya. Bagian yang kedua, tohirun mutohin goir goir makruh, jadi suci lagi mensucikan, tetapi dia dibenci. Apa itu air yang musyammas, ma'ul musyammas, air yang terkena sinar matahari langsung. Ini ada syaratnya juga. Yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhir. Yang ketiga adalah suci tetapi tidak mensucikan. Maksudnya ya mungkin bisa dipakai tapi tidak bisa untuk dipakai untuk mensucikan di dalam syarat beribadah ya atau berwudu ya. Wa huwa mahul musta'mal. Namanya apa? Mahul musta'mal. Wal mutaghayyiru bi atau karena memang apa? Wal mutaghayyir karena dia terubah atau diubah dengan khalatahu karena tercampurnya minat tohirot karena tercampurnya dengan air yang suci gitu ya, atau dia tercampur dengan sesuatu. Selanjutnya wamaun najis, dan selanjutnya adalah namanya air najis. Nah, air najis ini kan definisinya adalah wahuwaladzi halat fihi najasah, yaitu air yang tercampur dengannya najis, yang dimana campuran najis tersebut dengan air itu wahuwa dunal kullatain, yaitu sebanyak kurang dua kula atau kana kullatain atau lebih daripada dua kula dari campuran tersebut fatagoyir. Nah, maka dia apa? Berubah ya. Dan kita lihat berapa jumlah dua kula wal kullatani, dan dua kula tersebut khomsumi'ah ritalin, yaitu khomsumi'ah. Khomsumi'ah berapa? 500 ya. 500 rital. Baghdadi menurut ulama Baghdad takriban kira-kirakan fi asah di dalam pendapat yang paling sahih. Berapa kira-kira 500 liter dari Baghdad? Mungkin teman-teman bisa mencari ya. Di beberapa literasi itu ada yang mengatakan kalau di literan kita sekitar 1190 ya, sekitar hampir 200. Karena memang ukuran liternya setiap negara itu berbeda-beda. Kalau kita kan ada satuan liternya sudah ada di Baghdad juga, atau di beberapa negara ternyata dia memiliki ukuran liter yang berbeda-beda. Gitu teman-teman sekalian. Jadi itu saja. Dan ingat kita mengirob, silakan teman-teman sekalian mengirob bagian mabninya dulu ya. Kalau Bang Iro bagian mabni di bukunya sudah ada ya. Pertama kita cari dulu mabni itu kan sudah kita ketahui bahwa ada empat ya di halaman 11, yaitu pertama doi mau syaraf, terus kemudian huruf, terus kemudian fiil madi dan fiil amar. Setelah jenisnya maka ada kata selanjutnya itu mabni alah, dan mabni alah ini ada empat kemungkinan: ala domi, alal fathi, alal kasri, atau ala sukun. Terus kemudian khusus untuk doi musyarab umumnya ada namanya fi mahalli karena dia punya kedudukan yang lain atau dalam kedudukan aslinya apa? Fi mahalli rof'in, nasbin, jarin, atau jazmin. Kita coba ambil beberapa ya. Nanti yang lebihnya teman-teman bisa apa? Bisa cari sendiri. Ayo, seperti kita butuh haroti, anwaul miyahi wa aqsamuha. Oke, kalau aqsamuha ini kan wawnya ini waw apa? Ayo, wawnya kalau dia pakai waw atof berarti bagaimana? Wawun atfin. Nah, gitu ya. Karena kan dia mabni berarti waw atfin mabniun alal fathi karena harokatnya adalah fathah. Ditambahkan la mahalalahu minal i'rab. Terus kemudian allati. Bagaimana cara allati? Jenisnya dulu ya. Ismun mausulun mabniun ala as-sukun. Karena kan allati ini akhirnya sukun ya. As-sukun. Lanjut lagi biha, dua kata ya. Nih, hak bi-nya dulu nih. Berarti bagaimana hak bi? Harfun jar jenisnya dulu baru tambahkan mabni ala harfun jarin mabniun alal kasri. Oke. Ketemu nih hak domir berarti doi musyarab. Berarti doi musyarab itu bisa ditambahkan mahal ya. Berarti hak domirun muttasilun mabniun ala sukun. Karena kan sukun tuh.
karena alifnya disukunkan. Punya mahal tidak punya mahal atau kedudukan apa fi mahali apa? Fi mahali jari. Kenapa bisa jar? Karena dia jar majrur ya, fi mahali jarihi. Oke. Atau kita cari yang lain ya. Wawnya, ayo waw ma'ul bahri wa ma'un nahri dan seterusnya. Wa tohirun tohirun goir makruin wa huwa dan seterusnya. Atau teman-teman sendiri yang silakan mencari ya. Jadi begitu. Jadi kita fokus mengi'rab itu bagian mabni saja dulu, teman-teman sekalian silakan dilatih. Nanti insya Allah ini karena pertemuan kedua, nanti pertemuan ketiga baru mulai ada tugas hafalan. Itu saja, semoga bermanfaat. Teman-teman sekalian yang tidak mengikuti kelasnya nanti wajib melihat rekaman ulang dan juga silakan banyak-banyak melatih. Kalau ada yang ingin bertanya, bisa nanti menulis di kolom komentar di channel YouTube kami ya. Itu saja yang bisa kita lakukan. Oke, kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.